Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena belas kasihan Tuhan, sehingga kita bisa ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan 2, firman-Nya berkata demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita dipanggil untuk diutus. Saya percaya semua orang yang percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhannya, sebagai penyelamatnya satu-satunya. Kita semua dipanggil untuk diutus. Artinya bahwa ada suatu beban, ada suatu panggilan mulia bagi saudara dan saya karena Tuhan akan mengutus saudara dan saya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-murid dalam ayat 1, maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya. Terus dalam ayat 2, dan Ia mengutus mereka. Jadi mereka dipanggil untuk diutus. Kita semua dipanggil Allah untuk kita diutus. Dan kalau Yesus mengutus kita, Dia memperlengkapi kita dengan kuasanya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi Tuhan memberikan kita kuasa. Dia tidak hanya sekedar memanggil kita, mengutus kita, tapi Dia juga memberikan perlengkapan kepada saudara dan saya, yaitu kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Lalu yang dituntut dari kita, dalam kita memenuhi panggilan untuk diutus, ayat 3 katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat. Dari situ, artinya bahwa dalam kita memenuhi panggilan untuk diutus, Tuhan menuntut kita punya iman. Sehingga tidak bergantung kepada apa yang kita bawa, tongkatkah, bekalkah, roti atau uang, tapi mengindikasikan bahwa ketika kita dipanggil untuk diutus, Tuhan mau kita punya iman. Lalu pertanyaannya adalah kita diutus untuk apa? Ada 2 hal. Yang pertama dalam ayat 2, dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Kita diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Bahwa di dunia ini ada suatu kerajaan yang Allah dirikan dan Yesus datang meneguhkan kerajaan Allah itu. Dan kita yang sudah dipanggil diutus adalah warga-warga kerajaan Allah. Dan kita jadi duta-duta Kristus bagi kerajaannya. Jadi kita adalah warga-warga kerajaan Allah. Karena itu kita perlu memberitakan kerajaan Allah. Supaya banyak orang yang akan berpindah dari kerajaan iblis kepada kerajaan Allah. Supaya orang yang ada dalam kekuasaan iblis, dalam kekuasaan yang jahat, dalam kerajaan yang jahat, kerajaan yang gelap, berpindah ke kerajaan yang terang, yang penuh dengan kebenaran, namanya kerajaan Allah itu. Dan itu yang kita diutus sebagai hamba-hambanya, umatnya, untuk kita memberitakan kerajaan Allah. Jadi dengan kata lain, mari kita sebagai umat jadi duta-duta Kristus bagi kejayaan kerajaannya. Karena memang Allah mengutus kita, Yesus mengutus kita untuk kita memberitakan kerajaan Allah dengan harapan bahwa kerajaan Allah lah yang akan menguasai dunia ini. Kerajaan Allah lah yang harus semakin jaya. Di mana kita ada, ketika kita ada di suatu daerah, di suatu tempat, Tuhan mau supaya kerajaan Allah semakin jaya. Karena itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu terus harus kita usahakan dalam hidup kita, kita terus perjuangkan.
Dan itu yang kita beritakan. Jadi kita dipanggil untuk diutus. Yang pertama kita diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Yang kedua, dalam ayat 6, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Sambil memberitakan Injil, kita juga diutus bukan hanya untuk memberitakan kerajaan Allah, tapi kita juga diutus untuk memberitakan Injil. Injil yang telah menyelamatkan saudara dan saya, Injil itulah yang kita beritakan. Dan kita diutus untuk itu. Jadi menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, kemanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, hendaknya kita terus memberitakan Injil. Ada pemberitaan Injil secara verbal atau kata-kata, tapi juga ada pemberitaan Injil melalui kelakuan kita. Dan ini harus berjalan seimbang, balance dalam kehidupan kita, kelakuan kita baik, tapi juga kita memberitakan Injil dengan kata-kata kita, bahwa Injil itulah yang bisa menyelamatkan kita, Injillah yang bisa membawa kita memperoleh keselamatan. Injil itu yang harus kita beritakan. Karena namanya Injil itu adalah kabar baik. Karena itu kabar baik, maka harus kita beritakan. Karena ini kabar baik. Ini bukan kabar buruk, ini bukan kabar jahat, ini kabar baik. Karena Injil itu harus diberitakan dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi ketika kita dipanggil Allah untuk diutus, kita diutus untuk memberitakan Injil kepada orang lain yang belum percaya ataupun yang belum beriman kepada Yesus Kristus. Firman Allah berkata, bagaimana mereka percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang utus untuk memberitakan? Nah, saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh Injil lah, yang punya tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil, supaya orang lain juga mengalami keselamatan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami, dipanggil untuk diutus. Kami diutus untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk memberitakan Injil. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukan firman Allah ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.